Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar routing pada React. Nah, di React ini kita cara menggunakan routingnya tidak seperti di Laravel ataupun di CI yang sudah menyediakan folder untuk mengasih routing-routingnya gitu. Nah, di React ini kita perlu menginstal yang namanya library-nya dulu, yaitu library-nya ini React Root DOM. Cara penginstalannya seperti biasa kalau kalian sudah mempunyai npm, kalian bisa mengetikkan saja pada terminal kalian seperti sini, kita buat terminal baru dengan prompt. Kalian bisa npm install React Root DOM dan kalian bisa menginstalnya sesuai versi yang kalian inginkan, misalnya underscore 6 untuk versi 6 atau lattes. Kalau strip lattes itu tuh biasanya untuk versi terbarunya gitu. Nah, setelah kalian menginstal itu, saya tidak menginstalnya lagi karena sudah terinstall di sini. Kalian memanggilnya pada app.jsx kalian. Nah, kenapa dipanggil di sini? Karena jika kalian menggunakan app.jsx untuk menampilkan tampilan kalian, kalian perlu mengimportnya di sini. Gitu. Nah, seperti ini contohnya setelah dipakai. Nah, fungsi-fungsinya itu apa sih? Misalkan sih kita sudah berhasil mengimportnya. Jadi, kita akan memakai fungsi di sini browser router yang kita kelompok-kelompokkan menjadi beberapa variabel seperti routers, dan root, dan outlet. Nah, fungsinya ini berbeda-beda. Untuk router sendiri itu adalah tempat menampung root yang telah kita buat gitu sama kayak rooters. Nah, root ini tuh tempat kita mendeklarasikan URL mana akan menjadi nyambung ke tampilan mana gitu. Seperti di sini di dalam router ini terdiri dapat banyak router dan router. Nah, di dalam router terdapat banyak root gitu. Nah, di sini contohnya misalkan rute root untuk halaman awal misalnya slash saja untuk menampilkan halaman awal. Misalnya kalian mau menampilkan halaman awalnya login. Kalian bisa langsung menggunakan fungsi pad untuk menentukan URL-nya apa dan elemen untuk menentukan tampilan yang mana gitu. Misalkan di sini untuk tampilan awalnya login saya buat di sini dan maka jika kalian mengaksesnya di sini slash saja maka dia akan ke tampilan awal. Nah, untuk ketampilan error misalnya, error 401. Nah, jika kalian mencari di URL kalian 401, dia maka akan ketampilan error 401. Sebagai contoh. Nah, maka dia akan ke tampilan yang telah kita buat yaitu 401. Di sini kalian juga bisa menambahkan layout dengan menggunakan outlet tadi. Jadi, jika kalian menggunakan outlet, kalian harus membuat function outletnya dulu. Seperti ini. Jadi, tempat di mana kalian nanti menempatkan uh, root yang menggunakan template dan root yang tidak menggunakan template. Jika kalian ingin menggunakan template pada root kalian, kalian bisa memasukkannya pada fungsi ini dengan cara kalian memanggilnya menggunakan root, memakai fungsi yang sama dengan yang kalian telah buat gitu. Fungsi dari layoutnya. Jika kalian memasukkan misalnya login ke dalam root ini, ke dalam root yang telah kita buat, maka nanti tampilan game akan menggunakan layout. Jadi outlet ini tuh seperti pembeda gitu. Pembeda mana yang pakai template nantinya atau mana yang nanti layoutnya berbeda gitu. Kalian bisa mengaturnya sesuai function yang telah kalian buat. Di sini function saya cuman terdiri ya sidebar, header, dan outlet. Nah, root ini juga mempunyai satu kegunaan lainnya pada login ini contohnya.
Kini kita memakai function useNavigate. UseNavigate ini sama seperti di Laravel atau CI, dia tuh mengarahkan ke tampilan mana gitu. Seperti view, view dalam kurung gitu. Di sini misalkan if kalau username dan passwordnya sama, maka dia akan mengarahkan ke slash dashboard gitu. Jadi dia akan menampilkan ke slash URL dashboard dari yang telah kita atur di app.jsx. Jadi misalkan dashboardnya di sini kita buat login nanti, maka dia akan menampilkan ke login nanti, bukan ke dashboard. Karena slashnya ini tuh hanya sebagai URL saja gitu, tidak harus sama dengan view yang kita tampilkan. Dan di login juga misalkan else navigate /401, maka selain dari password A dan username A, maka dia akan mengarahkan ke tempat lain sebagai contoh seperti berikut. Misalnya ini asal, nah maka dia akan ke halaman 401 gitu. Mungkin root ini cuma segitu saja, dan kalian juga bisa membuat nanti pemanggilan uh, pemanggilan view kalian biar bervariasi. Misalkan pada users, kalian bisa menampilkannya seperti menggunakan navlink dan outlet tadi. Nah, kalau kita buatkan navlinknya itu seperti button, atau navlink itu button lah gitu. Nah, kalian bisa membuatnya seperti ini tampilannya nanti. Maka si view yang kalian tadi itu akan berubah button. Jadi dia langsung berpindah-pindah tanpa ke halaman lain gitu, tanpa merubah halaman gitu. Jadi tidak perlu nanti datanya kekirim kemana gitu, tidak membuat lag ataupun uh, banyak data yang di load. Jadi sangat berfungsi. Di sini juga menggunakan outlet dan navlink. Yang navlink ini menggunakan kalian bisa menggunakan button ataupun bisa menggunakan nama seperti profile ini saja. Jadi nanti tampilannya cuma teks ini saja. Tapi biasanya menggunakan button seperti ini. Nah, mungkin itu saja pada video kali ini. Karena untuk root ini tidak terlalu banyak, tinggal kalian bagaimana cara memvariasikannya saja. Tidak ada terlalu banyak syarat atau ketentuan gitu, tinggal import dan pakai sesuai keinginan kalian. Mungkin sekian dari video saya kali ini. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.